Selamat pagi, shalom keluarga-keluarga Kristus. Halo. Bisa kita kasih dada-dada semua yang di rumah juga, yuk kita kasih dada begini kepada keluarga sebagai tanda kita adalah keluarga Kristus. Yes, baik, terima kasih. Keluarga adalah kemampuan untuk saling menyapa di dalam cinta, bukan? Bahkan keluarga adalah porsi yang paling awal di mana nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai iman, pengharapan dan kasih itu mulai dipelajari, bertumbuh dan terus berbuah. Saya mau kita memaknai sejenak dengan gambar PPT yang sudah saya sampaikan ini. Seringkali kita tertakjub begitu ya, terbuai dengan gambar-gambar yang indah seperti ini. Kita hanya melihat bahwa itu saya sebagai ayah, itu saya sebagai ibu. Itu anak saya, itu anak kami. Tapi saudara-saudara, saya mau untuk setiap melihat gambar seperti ini, mari lebih tajam dan lebih detail lagi melihat si terang itu. Anda mengerti maksud saya? Jadi gambar-gambar seperti ini pasti tidak pernah membelakangi terang. Bisa dengar apa yang sedang saya katakan? Gambar-gambar indah seperti ini. Kecuali memang mau siluet. Dan siluet itu pun ketika matahari terbenam atau waktu naik matahari. Tetapi pada saat ada sinar memancar, dengan sahabat, dengan kekasih, dengan teman, dengan siapapun, khususnya dengan keluarga, pastilah kita melihat ke arah sinar itu. Tidak pernah membelakangi. Poin pertama, pegang ini. Bapak Ibu saudara-saudara di rumah dengan keluarga, dan semua kita yang petugas ibadah pelayan Tuhan yang indah saat ini, ayo jadi keluarga terang. Bukan keluarga yang gelap. Dunia gampang sekali hari-hari ini di pandemi karena COVID-19, COVID-19 akan bikin kita jadi gelap. Tapi marilah jadi keluarganya Allah. Keluarganya Allah di dalam Kristus. Keluarganya Allah di dalam Kristus dan urapan Roh Kudus. Jadilah keluarga terang. Bukan saya sebagai ayah, bukan aku lagi sebagai ibu, bukan saya sebagai suami, bukan saya sebagai istri, bukan juga saya sebagai anak, tapi kami, ini beda. Kami adalah keluarga terang. Jadi yang tampak adalah terang. Coba lihat ayat 5. Ayat 5. 2 Korintus 4 ayatnya yang kelima. Sebab bukan diri kami yang kami berita, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saya berhenti dulu dan kita berhenti dulu di titik ini. Rasul Paulus kirim surat kepada jemaat Korintus yang sudah pernah dia layani. Secara manusia duniawi, Pauluslah yang membangun jemaat itu, gereja itu, persekutuan orang percaya Korintus. Lalu dia berlanjut ke daerah lain, dia berlanjut ke tempat lain, dia melanjutkan memberitakan pemberitaan Injil Tuhan ke lokus yang lain. Tapi lokus yang pernah ditinggalkan ini tidak pernah dilupakan. Ini mewujudkan persekutuan reflektif keluarga Kristus. Dimanapun Anda, bagaimanapun Anda dalam keadaannya, saudara saya mau berkata, Tuhan Yesus sayang kepadamu, Tuhan Yesus mencintai keluarga. Kita diikat dengan itu. Ada Tuhan Yesus sebagai tamu yang tetap, yang tidak pernah lalai, yang tidak pernah abai. Dengan gambar yang di awal tadi masih ingat dengan sinar yang datang, Tuhan kita
adalah Tuhan yang selalu datang. Dia tidak pernah meninggal. Dia bukan Tuhan yang melupa. Dia bukan Tuhan yang membiarkan. Dia bukan Tuhan yang melalaikan Anda dan saya, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Saya teruskan. Mari kita lihat ayat 5 tadi. Koma, perhatikan itu. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Betapa rendah hati Paulus, betul? Mari memiliki kerendahan hati seperti ini. Dia yang bangun itu kalau secara manusiawi duniawi tadi. Tetapi Paulus tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tetap menghadirkan Kristus. Anda tahu saudara, secara catatan biblika, tidak hanya sekedar untuk penafsiran, tapi catatan biblika, bahwa Korintus, 1 Korintus, 2 Korintus, itu terakhir pun tercatat dan mungkin sampai kapanpun, cuma 2 kali Paulus menyebut namanya. Cuma 2 kali. Dia selalu menghadirkan kuasa, cinta, kasih. Dia selalu menghadirkan bagaimana dia ditemani, dikawal, dijagai, diselamatkan Tuhan. Dia selalu menghadirkan dalam setiap tulisan, ajarannya, lisan verbalnya, dan seluruh surat-suratnya, bahwa hanya kehendak Kristus yang menjadi terang di dalam seluruh kehidupan. Gambar berikut ini seringkali kita temui, bukan? Yesus memegang terang itu. Dia tidak memegang itu dalam artian mengkip itu, kan? Jadi kalau refleksi di awal tadi, gambar keluarga yang datang pada terang, perhatikan, yang menjadi sumber terang itu adalah Tuhan. Dia over terang itu. Dia menawarkan itu pada Anda dan saya setiap hari. Dan Anda tahu, ketika panggilan ilahi itu datang pada Anda dan saya, ketika terang itu menguasai keluargamu, itu artinya, Bapak Ibu Saudara-saudari, perhatikan, dengar apa yang saya sedang katakan. Anda dan saya, ya, keluarga Anda dan keluarga saya, kita diminta berlatih berulang kali untuk menjadi keluarga terang itu. Jadi bukan berkata, oh tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kami menerima terang Kristus. Kami diurapi oleh terang Kristus. Lalu selesai. That's it. Bukan. Itu berlaku tiap hari. Itu berlaku terus. Pertanyaannya, ini lebih dalam. Masihkah kita diterangi terang? Mendengar kabar tiba-tiba ada yang meninggal karena terpapar. Baru sebentar lagi, beberapa menit, ada telepon masuk. Saudara kekasih dalam keluarga besar kita, ada yang terpapar positif COVID. Sebelum saja malam menjelang, WA masuk. Sahabat kantor kesulitan mencari ruang perawatan rumah sakit karena COVID. Malam mau menjelang, di grup WA masuk juga beberapa teman curhat, bisnisnya sedang broke, curhat bahwa keadaan di dalam kehidupan sehari-hari sedang butuh bantuan. Karena sekarang sudah tidak lagi bekerja. Begitupun di dalam PA, kegiatan-kegiatan kita. Ada yang satu bilang kalau WFH itu melelahkan. Karena sepertinya nggak ada waktu lagi. Nggak ada batas jam lagi. Work from home untuk meeting bisa dilakukan jam 12 malam, bahkan jam 1 pagi ketika ada panggilan. Betul Bapak Ibu? Ya, dan semua kita mengalami ini sekarang. Tapi yang sisi lain mengatakan, ada yang bilang, ya, no,
WFO jauh lebih berat. Walaupun yang WFA bilang, no, ini jauh lebih ringan WFO. WFO bilang enggak, belum apa-apa sudah minta orderan, belum apa-apa sudah gampang lagi tentang komplain, belum apa-apa terus begitu. Malam bisa meeting sampai jam 11 katanya. Office. Besok pagi jam 5 sudah harus lagi datang di office. Anda mengalami itu? Ya, banyak yang mengalami. Tapi lihat, apakah di sini tidak ada lagi terang? Apakah di sini tidak ada lagi terang? Bapak Ibu, saya mau berkata langsung saja, perhatikan. Permasalahan Anda dan saya, halangan kita untuk bersinar sekarang ini, bukan soal WFH dan WFO itu tadi. Halangan terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ayo bersyukur. Ini yang dimaksudkan firman Tuhan hari ini. Masihkah kita diterangi oleh terang? Masihkah ingat Yesus sendiri dengan lisannya berkata, kamulah garam dan terang dunia. Salt and light. You are salt and light. Salt and light. Your family, salt and light. Ayo bilang sama kiri kanan Anda, orang di dekat Anda bilang, kamu tuh garam, kamu terang dunia. Ayo bilang, kamu garam, kamu terang dunia. Iya. Jangan jadi undur dan menjadi standarnya turun di tengah perjuangan hari ini. Saya tidak berkata bahwa, yo sudahlah, nekat saja. Tidak. Tetap pakai masker. Itu yang harus kita lakukan. Tetap jaga jarak. Itu yang harus diperjuangkan terus. Tetap rajin. Apa Bapak Ibu dan saudara-saudari? Cuci tangan. Saya masuk gereja kita ini, Pongcita Grand, ya. Kangen datang ke gereja ya. Nanti Tuhan kasih waktu kita kumpul lagi indah dan tepat pada waktunya. Amin. Tapi lihat, saya masuk di depan majelis sudah sediakan keterangan bahwa terpapar itu karena cairan ya dari mulut dan kemudian itu kena ke tangan dan tangan kita itu menyentuh hidung atau mulut kita sendiri dan sebagainya. Ya, di depan dan di segala tempat. Tapi kadang-kadang karena terus-menerus begini, ya tulisan, billboard begitu juga pakai masker, Bapak Presiden kita juga terus mengatakan itu. Sampai dengan vaksin yang datang sekarang, kadang-kadang kita jadi abai, malah jadi lalai, malah jenuh. Apalagi soal tadi WFA, WFO, dan berbagai hal. Bapak Ibu, ayo. Ini yang kedua, ini yang terakhir. Mari di bulan keluarga ini, yuk sama-sama bahkan berjuang menjadi keluarga yang membawa Tuhan. Bukan hanya bangga menjadi anak-anak Tuhan. Bukan hanya berhenti takjub sebagai orang-orang yang dalam keluarga menerima berkat-berkat Tuhan. Kemarin ada anak Tuhan boleh diangkat menjadi Kapolri di negeri tercinta kita. Anda mengerti apa yang sedang saya katakan. Bapak Listio Prabowo. Semua orang takjub. Kita bangga untuk beliau. Kita berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan terpenting di negeri. Tapi lihat, Tuhan Yesus selalu ajarkan, jangan berhenti hanya pada ketakjubanmu. Jangan cuma takjub karena tahu dan lihat alami sinar terang. Hidupmu akan diberkati. Engkau akan terus diurapi. Tuhan Yesus selalu datang dan menghampirimu. Mari ikut aku. Itu firman Tuhan selalu. Tapi kita sering yang berkata, ya, apa iya? Emang bisa? Apakah bisa sanggup? Ya? Ingat kalimat Natanael kepada Filipus ketika Filipus bilang, aku lihat Yesus. Dia datang. Lalu kalimat Natanael apa Bapak Saudara?
Emang bisa ada hal yang baik datang dari Nazaret? Itu bukan hanya mereka atau firman saja. Lalu kita sering bilang, itu firman buat orang lain, Paulus itu. Tidak. Kita pun sadar tidak sadar, langsung tidak langsung. Seringkali bilang, oh ya, apakah yang ada yang baik lagi sekarang? Saudara, ayo bersukacita dalam Tuhan. Ayo temukan hal-hal yang paling sederhana sekalipun, yang paling kecil, untuk engkau bersyukur bersama keluarga. Makanan yang tersedia di meja makan. Sekali lagi saya katakan, dengar ini. Terima makna ini. Makanan yang tersedia di meja makan kita, sesederhana apapun, ya, sesimpel apapun, ya, ada nasi, ada cuman sayur, ada cuman ikan asin sekalipun, ya. Tadi kami bicara sama ada majelis ikan sampah katanya, ya, cuman nasi, sayur yang sederhana, ikan sampah, kasih sambal dikit. Tapi kalau engkau mengimani, mengamini bahwa terang Tuhan itu ada dalam keluargamu, saudara amini. Ada tangan Kristus menyediakan makanan yang kelihatannya sederhana ini. Dan luar biasa nikmat, betul? Indah sekali untuk hal seperti ini. Jadi, kalau dalam ibadah Natal itu kita terbiasa membagikan lilin. Biasanya, satu dengan yang lain. Saudara-saudara, kalau sering kita sebut Natal harus tiap hari, izinkan saya, ingatkan kita. Jangan cuma bilang Natal setiap hari waktu bulan Desember. Terang setiap hari. Januari, Februari sekarang, bahkan dikatakan ini hari Valentine, betul? Terus kita nanti Maret, kita belum tahu sampai kapan. Terus April dan seterusnya. Tapi saya tetap ingatkan, ya, masker, cuci tangan, jaga jarak, terus menjadi bagian hidup kita. Coba lihat ayat 6. Ya, ini ayat yang indah sekali dari 2 Korintus kita. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Kita ingat ada juga tokoh pahlawan perempuan wanita Indonesia menyatakan ini. Kita ingat juga beberapa tulisan-tulisan tokoh di dunia yang mirip dengan ini. Saya tidak mau menghubung-hubungkan, tapi ini menandaskan kerinduan kita sama-sama untuk kita boleh hadirkan terang itu bahkan di tengah kegelapan. Lanjut. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Jadi sumbernya adalah Tuhan. Bukan hanya manusia dan dunia. Kita memantulkan. Kita manusia memantulkan seperti cermin. Sumbernya adalah Tuhan. Jangan takjub hanya pada cermin. Bisa mengerti maksud saya? Mari takjub kepada si sumber itu. Mari datang kepada dia. Jangan jadi keluarga yang hanya berhenti dengan takjub. Sudah saya katakan berulang kali. Tapi di bulan keluarga ini, sebelum saya teruskan kalimat yang indah di ayat 6 ini, Bapak Ibu, mari percaya kepada terang. Ya, ini lihat. Di dalam hati kita, supaya kita beroleh apa? Terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada apa? Wajah Kristus. Apakah wajahmu itu wajah Kristus, wajah terang? Coba lihat muka Anda satu dengan lain, silakan. Itu muka wajah Kristus atau wajah ya kan? Ya. Anda tidak bisa jadi saluran terang, saluran berkat menerangi kalau hidupmu saja dalam ilmu khotbah dan ilmu komunikasi bagian wajah ini bisa sekitar 70% yang paling penting. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya mau mengatakan bagaimana engkau bisa mewartakan terang kalau keseharianmu hanya bete, dahi berkerut saja.
hanya letih lesu berbeban berat, lalu jatuh dengan keluh kesah saja, lalu tidak ada yang lain diisi dalam keseharian, hanya bersungut-sungut, cari kambing hitam, kambing merah, kambing hijau, kambing apa. Anda ngerti maksud saya? Menyalahkan orang lain. Berhenti. Ya. Keluarga yang memancarkan cahaya Kristus di tengah beratnya pergumulan, di tengah kesakitan, di tengah kita boleh terus-menerus berjuang sama-sama. Ya, 3M jangan lupa. Ini panggilan etis kami sebagai rohaniawan, sebagai pendeta salah satu. Cahaya. Bersinar, betul? Itulah apa? Kehendak Yesus. Jadi Tuhan itu senang kalau Anda mau jadi pembawa terang sinar dari hal-hal yang paling kecil, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 3M jangan lupa, tapi saya tambahkan dengan ya plus 3S dan BBM, supaya Anda bisa bawa pulang dan kita sama-sama berjuang lebih lagi handal di dalam Tuhan, jadi keluarga-keluarga yang bercahaya. Ya, 3M sudah tahu kan tadi? Benar? 3S itu apa Pak Pendeta, Pak Lusindo? Bapak Ibu apa? Ada yang tahu? Nah, 3S itu adalah syukur, semangat, sukacita. 3S ini saya dapatkan kristalisasi dari pastoral penggembalaan dengan begitu banyak umat jemaat di jemaat kami dan di berbagai tempat. Sekarang yang paling dibutuhkan adalah membagi atau melestarikan dulu, tetapi juga membagikan syukur, bikin orang lain lebih bersemangat, dan bawa sukacita. BBM, berserah bukan menyerah. Matius 5 ayat 16, izinkan saya dan kita menjadikan ini juga ayat penguat untuk kita. Nanti punya waktu saat teduh keluarga, kita lebih banyak sekarang waktu dengan keluarga, lebih banyak dengar khotbah-khotbah, lebih banyak untuk beribadah, lebih banyak dengar lagu-lagu rohani, dan itu baik. Ayo makin dekat, nanti bandingkan minimal 2 bagian ini, Korintus dengan Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kalau sekarang dunia digital, pakailah handphone dan laptopmu, chatting, komen, WA group apalagi, ya, bukan untuk share atau meneruskan, apalagi ketik yang menjatuhkan 3S tadi, tapi justru harus membawa apa tadi? Semangat, sukacita, dan bersyukur, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kalau video call, ayo ungkapkanlah bagian-bagian kuat dalam firman Tuhan. Bukan sekedar sok-sok hafal ayat, tapi percaya. Jangan sekedar takjub, tapi percaya betul. Dengan sederhana, dengan tulus, dengan jernih, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang terakhir saya mau ajak Anda sekarang ambil handphone Anda, silakan masing-masing. Yang di sini juga, mari mendekat dengan laptop Anda, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mau firman Tuhan ini, Alkitab sudah saya tutup resleting untuk Alkitab ini, tapi firman Tuhan biar bergema, ya. Saya mau Anda mengetik di komen, kirim juga hari ini juga, ya. Apakah lewat bagian ini apa Zoom ya? Zoom ini tulis di chatting di chat bagian ini, dan itu akan bisa tampil terlihat nanti. Dan saya berhenti berbicara, tapi biar Bapak Ibu dengan kerinduan kita satu dengan yang lain, kita kirim komen, kita kirim chat untuk saling membangun. Sharekan, kirimkan quotes dari hasil kristalisasi perenungan akan sabda Tuhan hari ini. Apa yang kau dapat?
apa yang Bapak dapat, apa yang Ibu dapat, apa yang teman-teman muda remaja juga adik-adik sekolah minggu mungkin ada yang ikut dapat dengan firman Tuhan hari ini, karena ini bulan keluarga. Anda boleh sebut nama, silakan. Anda tidak usah sebut nama, tidak apa. Misalnya begini, walaupun berat pandemi, tapi kita makin kuat untuk menyalurkan terang dalam iman, pengharapan, dan kasih. Itu contoh saja. Bisa? Kita akan masuki sebentar lagi bagian 1. Saya mau saat hening, tetapi Anda dan kita semua mengirim dan saling menguatkan, dan saling membaca. Oh, Bapak itu kirim itu, Ibu itu kirim itu. Sekarang juga, silakan ketik, sekarang juga kirimkan chat Anda, dan Citra Brand Anda membuktikan dari tempat yang sungguh indah ini. Kita terus membawa terang kepada bagi banyak orang. Kirim, ketik sekarang juga. Saya kasih kesempatan kita bersatu dengan mengirimnya, tapi juga sampai dengan akhir nanti ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.